Mengenal rempah Nusantara bersama Parni Hadi, relawan Indonesia. Serai atau sereh. Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, dada sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minyak atsiri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli, tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari, swasembada pangan dan obat Indonesia. Kabar Ratna Pro 4. Tepat pukul 7 waktu Indonesia Tengah, kembali kami hadirkan kabar Ratna Pro 4. Studi Lobby Tio adalah salah satu dari 8 bagian kelas terutama yang memiliki makna terutama terkait dengan hak asasi wanita. Menurut Haji Tuti Warta Global, salah satu sumber yang melakukan penelitian mendalam tentang kalian ini di kamus bahasa makna. Kalian ini menggambarkan perjuangan wanita dalam mempertahankan martabat dan harga diri. Penelitian yang dilakukan di Kecamatan Sulamat, Kabupaten Wonosobo dilakukan melalui dialog langsung dengan penjaringan gerakan tarian dikenal sebagai Studi Lobby Tio. Gerakan tarian itu memiliki filosofi yang dalam mencerminkan wanita di Gorontalo berjuang untuk hak mereka, terutama dalam menjaga keharmonisan, kehormatan dan martabatnya. Demikian kabar Ratna Pro 4. Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya.
Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Bari Basa, kabar pagi obrolan santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kita kembali berjumpa di Kamar Pagi obrolan santai Bari Basa di edisi hari ini, hari Rabu tanggal 2 April 2025 ya sahabat budaya. Nah, pagi hari ini kita akan membahas tentang salah satu tradisi yang juga sering dilakukan oleh masyarakat Bugis Makassar, sahabat budaya, yaitu tradisi baca-baca. Tradisi baca-baca dalam setiap perayaan hari raya Idul Fitri atau Idul Adha seringkali atau kerap kali dilaksanakan di setiap momen perayaan hari raya. Nah, tentu kita melihat bahwa sebenarnya tradisi ini adalah akulturasi Islam terhadap suku Bugis ya. Jadi tradisi membaca ini dilakukan dalam bentuk pembacaan doa secara tertib yang dibacakan oleh tokoh agama atau orang yang dituakan. Kalau orang Bugis itu biasanya dikenal dengan istilah kakek yang biasa membaca doa, dipanggil ke rumah untuk membaca bacaan khusus, karena biasanya dihidangkan di dalam rumah itu khusus bacaan doa selamat untuk orang yang masih hidup, ada juga doa untuk orang yang sudah meninggal atau dikenal dengan toriala. Nah, biasanya itu orang kalau wabah Bugis itu ada dua, biasanya itu disajikan dua baki, misalnya ini orang untuk yang hidup, ini untuk orang yang meninggal. Nah, itu adalah tradisi sahabat budaya, dan itu menunya itu ya menu-menu khusus dalam tradisi mak baca-baca ini. Kita terima dulu penelpon. Halo, assalamualaikum, Bari Basa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ye, dari siapa? Dari Basami. Bari Basami, dari Bunda. Dari Bunda. Ye, mau teremi, Tidak hujan nih. amo teremi Richard. Motor ini rumahnya deketu tidak motor ya, pasti. Saya kira bermalam dari bilang, kena hujan. Kederas sekali hujan dari malam juga. Terus sekali hujan. Pas ke rumahnya ke JBN, Iya. turun hujan. Jadi di sana jemput taksi baru sekarang pulang ke rumah. Iya. Saya sudah baring-baring. Iya. Ini Bunda kita bahas ini salah satu tradisi yang masih terus Oh, iya. dilestarikan. Maaf baca-baca. Baca-baca di Kalau di kita di rumah ini ada juga tradisi. masih dilakukan kalau saya keluarga saya. Iya. Kapan dilakukan Bunda? Sudah ke Lebaran? Sebelum puasa. Sebelum puasa di. Oh Iya. iya. Dan sementara mau lebaran besok. Oh malamnya di malam Syawal. Malamnya malam Malam 1 takbiran. Syawal. Oh, kalau di Bugis itu Bunda nanti sudah ke Lebaran baru bisa baca-baca. Oh, kalau kita di sini, kalau sih sama motor saya kita baca, saya makan. Iya, memang tidak bisa dimakan itu kalau sebelum Ya, dan dibaca. kemarin saya belum disampaikan kepada Jadi sebenarnya itu yang dikirimkan kepada leluhur itu adalah bacaan doanya. bacaan doanya, hanya Cuma tidak itu enak kalau tidak ada. Ya, itu hidangan, cuma hidangan Hidangan itu istilahnya hanya orang sekedar baik. ada. Ya,
lengkap gitu. Ya itu biasa yang salah paham dan bilang. Ya, ada tuh yang biasa tuh yang salah paham dan bilang, oh ini dulu neneknya suka makan nasi liku, jadi harus ada nasi liku. Soko pulu bolong misalnya. Nah itu bukan sebenarnya niatnya seperti itu. Ikan bakar. Ya ikan bakar. Ya tumpi-tumpi, nah harus ada tumpi-tumpi. Nah. Jadi yang harusnya dihidangkan itu bukan yang suka orang meninggal, yang suka Pak Imam. Ya, jangan tuh kalau orang Pak Imam misalnya tidak suka misalnya. Tapi tidak, memang begitu kata-kataan dulu orang tua. Iya, ya itulah. Ayo Pak, dia pernah Iya. Oke. Tapi saya udah bilang dokter kita. Ya. Doa aja kan. Ini timbul tenggelam suara tak bunda nggak jauh. Iya. Saya kebetulan pelan-pelan sedikit untuk saat kita kan. Karena di samping saya kan anggota majelis taklim, sudah saya tahu paham-paham begitu itu sudah tidak bisa dilakukan, sudah harus ditinggalkan sedikit. Tidak bisa juga ditinggalkan semua karena kami musik keluarga. Jadi musik keluarga itu. Tidak mau itu bunda baca-baca Pak anggota majelis taklim. Iya. Bukan begitu. Sebenarnya bagus tradisi ini, cuma ada mungkin itu tadi niatnya yang harus diperbaiki ya. Artinya ini baca-baca ini memang istilahnya membaca doa. Kenapa bisa membaca-baca, dia tidak ada hilangan harus membaca, tidak baca doa. Iya, seperti itu. Jangan ada itu yang praktek-praktek bilangnya ini harus dibaca di dalam kamar. Ada yang dulu ada yang begitu bunda. Saya pernah di kampung begitu, disuruh kak baca bilang gitu. Sama gitu, jangan di dalam posisi di dalam kamar dibaca. Ada di posisi bola tapi gampang lah. Saya pernah disuruh begitu, disuruh masuk di kamar, terus disuruh baca di posisi bola. Iya. Jadi dia cari mikir baca lain. Kalau itu lambu-lambuan di posisi bola yang diambil, tidak dimakan juga, dari sini masuk di kamar. Iya. Jadi membasir ya. Membasir jadi. Tidak membasir daripada membasir. Dan lebih afdol sebenarnya kalau kita yang baca sendiri. Iya, sesuai dengan keinginan atau apa kita mau minta sama Allah. Nah, baca. Kalau kita makan itu keluarga hilangkan meja makan baru baca doa sebelum kita makan bersama berdoa pasti. Ya, sama itu kemarin dia bilang Ustaz yang bilang kalau pergi ke kuburan jangan kecewa orang untuk bacakan doa meninggal. Tapi kita yang sendiri langsung pasti tahu lebih khusyuk itu berdoa, doakan itu orang meninggal. Tapi tidak, mau lupa memang ada dosa silakan. Ini bukan katanya Ambo, ini kata Ustaz kemarin. Nanti dia bilang ini yang baru saya hilangkan lagi penghasilan orang di kuburan. Tidak itu tapi memang ada begitu. Percaya supaya memang percaya mau digunakan tapi dia utang melalui bahkan pernah saya juga jumpai bunda itu biasa bawa makanan di kuburan. Nah itu yang bahaya begitu. Itu yang tidak bisa itu. Parah lagi itu bawa kuburan. Menduakan namanya. Menduakan bagi awalnya. Pasti dia mantak ke kuburannya depan. Dia nalak tuh gere rono napa dia napalak itu kor kuburu na. Tidak sampai karuan. Bilang di kuburan gampang pernah dulu saya waktu kecil begitu udah di kuburan. Masalahnya ini anak-anak aja ada tuh kalau cara kuburan mau kapal lagi itu kapal itu kalau petani
Nggak mungkin pulang dari mana. Pada membantu. Iya. Dia tidak kenapa ya. Nanti mulai pengurus pemandan dengan Iya. Oke, jadi saya mau sekarang sudah pulang tapi pelan-pelan dari Oke, paling Bunda. Makasih banyak Bunda, sehat Ki. oke sayang, Iya. hati saya selalu Iya, amin. selamat, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bunda Hajani di KPU ya. Jadi sebenarnya sahabat budaya tradisi mak baca-baca ini bagus sekali karena ya namanya kita meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma itu tadi pada prakteknya banyak di tengah-tengah masyarakat kita yang masih istilahnya membelok ke akidah. Jadi bahaya juga ini kalau kita misalnya melakukan tradisi yang memang melanggar dari syariat. Jadi baca-baca itu adalah syariat juga, artinya menyampaikan doa kepada Tuhan Sang Pencipta dalam bentuk ungkapan kesyukuran atau mengirimkan bacaan tertentu kepada orang yang telah meninggal itu memang disunahkan yang untuk mengirimkan doa kepada orang yang telah meninggal. Jadi bukan pada hidangannya ini yang biasanya orang biasa yang banyak mensalahartikan. Nah, silakan sahabat budaya yang lain, seperti apa tradisi sahabat budaya di tempatnya. Kalau di kampung saya itu biasanya sampai 3 hari atau 2 hari lah ya biasanya. Tapi yang paling ramai itu orang biasa serentak baca-baca itu 1 hari pas hari Lebaran setelah pulang Idul Fitri itu setiap rumah itu biasanya memanggil kakek atau Pak Imam untuk baca-baca doa salam. Itu seperti itu ya. Di kampung saya seperti itu tradisinya. Dan tahu di tempat-tempat lain, kalau di daerah-daerah lain mungkin kayak di Jawa mungkin ada juga tradisinya, mungkin bukan pada saat hari hanya, mungkin satu minggunya mungkin ya. Atau di tempat lain misalnya daerah Sumatera atau Kalimantan. Nah, silakan pendengar kita yang lain yang mungkin dari berbagai daerah ini bisa sharing-sharing, berbagi cerita tentang tradisi mak baca-baca yang ada di lingkungan kita. Silakan sahabat budaya, kami masih tunggu kebersamaan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gema takbir berkumandang menggema di seluruh penjuru negeri, mengiringi datangnya hari kemenangan bagi umat Islam di seluruh dunia. Setelah sebulan penuh menjalankan ibadah puasa dengan penuh keikhlasan dan ketakwaan, tibalah saatnya kita merayakan Idul Fitri 1446 Hijriah dengan hati yang bersih dan penuh kebahagiaan. Hari Raya Idul Fitri bukan sekedar perayaan, tapi juga momentum untuk kembali kepada fitrah, mempererat silaturahmi, serta menebarkan kasih sayang dan kedamaian. Jadikan Idul Fitri sebagai momen membuka lembaran baru, menguatkan persaudaraan tanpa memandang perbedaan. Atas nama Keluarga Besar Radio Republik Indonesia, saya Hendra Smo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh pendengar setia RRI dan masyarakat Muslim di Indonesia. Mari kita jadikan hari yang suci ini sebagai titik awal untuk terus memperbaiki diri, memperkuat iman, dan menebar kebaikan kepada sesama. Semoga kebahagiaan, keberkahan, dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyertai langkah kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah kejadian pasangalina erota karae toje erota suku tera ruana siagang kisaro mangai mangamasea suju drika tekarae apara lamorona pamuporota sungai karuku timbang ridoanganku teaki karae sasangiri yoloangku teaki karae iungi pangku nerilino ya Rabbi kupala dikate jagai andrigarin caca iriatia jagai andrigarin kafir apa ruaya jagai andrigarin kufur Pacala suju dikate karai apala lamorona pemuporota
karuku timbang doanganku deyaki karai sasangiri olangku deyaki karai niungi japangku anerilino ya Rabbi kupala rikate jagai di garing caca iriatia jagai di garing kafir apa ruaya jagai di garing kufur tinggilan gaya pacalan ya Rabbi kupala dikate jagai andri garing caca iriatia jagai andri garing kafir apa ruaya jagai andri garing kufur tinggilan gaya ni pacalan jagai andri garing kufur tinggilan gaya ni pacalan. Ya, sahabat budaya, balik lagi di kabar pagi obrolan santai. Bari bahasa kita membahas tentang tradisi mak baca-baca. Jadi memang di Bugis ini adalah kental dengan adat istiadat dan budaya tradisi mak baca-baca. Dan ini secara turun-temurun yang ada di suku Bugis, khususnya di salah satu desa di Pindang. Tradisi mak baca-baca ini adalah membacakan doa di hadapan hidangan makanan yang menjadi sebuah tradisi masyarakat suku Bugis yang dilestarikan hingga saat ini. Jadi masyarakat Bugis begitu gigih dalam menjaga dan mempertahankan adat istiadat secara umum tradisi membaca-baca pada masyarakat ini masih terlihat dan dilaksanakan sampai sekarang, sehingga tidak heran jika ada yang menganggapnya sah saja dan sekedar mengikuti. Nah, sahabat budaya, mak baca-baca ini dilakukan oleh masyarakat saat lebaran maupun dalam rangka acara ritual adat Bugis, baik di pernikahan, nikah, sunatan, dan ketika juga ingin memasuki rumah baru. Secara umum, baca-baca ini hanya dilaksanakan pada saat-saat tertentu saja, yaitu ketika seorang dianggap mampu secara materi hingga dapat menyajikan menu-menu baca. Jadi silakan sahabat budaya yang mau bergabung, kami nantikan partisipasinya di acara Balik Bahasa pagi hari ini. Boleh lewat WA, boleh lewat telepon biasa di 0811 400 9250. Nah, mungkin kalau di masyarakat Makassar pelaksanaannya biasa berbeda ya dengan masyarakat Bugis. Kalau di Makassar mungkin di awal Ramadan sampainya di akhir Ramadan ya, di malam 1 Syawal biasa ada acara buka puasa sekaligus merangkaikan dengan acara membaca-baca doa. Nah, adapun jenis membaca-baca pada masyarakat yang biasanya kalau menjelang puasa ada baca doa selama, baca doa bariala, baca doa untuk keselamatan rumah, baca apabila pening, ada juga baca doa ketika akan dipindahkan rumah yang baru. Jadi memang banyak jenisnya ini. Setiap ada acara perkawinan, setiap ada acara naik rumah baru, masuk rumah baru, kemudian setiap ada kegiatan lainnya panggilan penuh, itu juga biasa ada baca-baca doanya. Adapun makna yang terdapat dalam tradisi membaca ini yaitu amanah yang diwariskan kepada penerusnya, karena salah satu hal yang menarik di sini membaca-baca ini bukan hanya semata-mata sebagai ungkapan rasa syukur, melainkan juga sebagai bentuk mempererat silaturahmi antar warga dan keluarga.
menyatukan kembali keluarga atau tetangga di dalam satu tempat untuk saling menguatkan, saling silaturahmi itu antara warga yang satu dengan warga yang lain, ataupun antara keluarga yang satu dengan yang lain. Jadi itu yang paling seru kita rasakan itu ketika hari raya Idul Fitri. Baik, Sobat Budaya, kami masih menunggu panggilan telepon Anda. Nanti Anda bisa bergabung di 0811 Metani melo kak napak puting indokku, metani melo kak napak puting ambokku. Dua telu ni romburane, dapat tengah dengar rioloku. Sini negara karena nama loak galuna, sini pak dengan ngambok namun do, dicopok dulu. Metani melo kak napak puting indokku, metani melo kak napak puting ambokku. Dua telu ni romburane, dapat tengah dengar rioloku.
Mozaik Budaya. Mak raga adalah permainan ketangkasan dengan menggunakan bola dari anyaman rotan yang disebut dengan raga. Mak raga adalah permainan tradisional Bugis yang menggunakan bola rotan yang biasa digunakan dalam permainan sepak takraw namun lebih tebal. Jumlah pemain biasanya terdiri dari 5 sampai 15 orang pria, usia remaja sampai dewasa. Permainan ini memadukan ketangkasan dalam memadukan unsur olahraga dan seni. Aturan bermainnya cukup sederhana, yaitu setiap pemain yang menerima raga harus menjaga agar tidak jatuh ke tanah dengan menyepak, melambungkan atau memantulkan dengan tangan, bahu, atau anggota badan lainnya tanpa memegangnya. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Kamera rolling action. Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi. Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yo, ulang. Kamera action. Kamu sudah bikin aku frustasi. Cut. Frustra. Kamu sudah bikin aku frustra. Hah? Gimana? Cut. Kamu sudah bikin aku frustrasi. Cut. Bungkus. Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi? Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya. Frustrasi kali, Kak. Aroma khas kemenyan dan kepulan asap sebagai tanda tradisi Asoro Maca tengah dilaksanakan. Khususan ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad Al-Fatihah. Bagi masyarakat Bugis Makassar, Asoro Maca atau berdoa bersama untuk leluhur atau orang tua yang telah meninggal dunia dilakukan turun-temurun saat Ambun Tuli Bulang atau menyambut bulan suci Ramadan, dengan menyajikan makanan yang berkahnya diperuntukkan kepada leluhur atau orang tua yang telah meninggal dunia atau lampa riolo. Sesajen berupa songkolo leleng, eja, dan putih atau nasi dari beras ketan hitam, merah, dan putih serta lauk pauknya. Biasanya itu di keluarga kami kalau ziarah kubur ki dulu baru suruh baca ki. Karena dari dulu di keluarga kami itu suruh baca ki 1 minggu atau 1 hari sebelum puasa ki untuk lampaku riolo kodong seperti bapakku, nenekku, kakekku sama keluarga yang lain yang sudah meninggal dunia. Ada itu yang dipersiapkan seperti songkolo putih, songkolo hitam, songkolo merah, dicampur dengan lauknya itu ayam pelu kami, ikan pelu marah, ditambah sayuran. Kalau Pu Imam atau Pu gurunya sudah baca atau memimpin doa, ditutup itu dengan baca Al-Fatihah. Kita makan bersama, memanggil orang bersama-sama itu. Saat Pu Guru atau Pu Imam mulai membakar kemenyan, membaca doa permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Rasa syukur, haru, sedih berbaur menjadi satu, bahkan tak jarang meneteskan air mata. Kalau mau ki itu masuk bulan Ramadan, ada itu kodon rasa syukur, gembira, campur mi juga sedih. Karena ku ingat ki lagi dengan orang-orang yang ku sayangi. Sudah tidak bersama lagi kita berpuasa. Seperti itu bapakku. Padahal dia biasanya siapkan semuanya. Kalau mau ki masuk bulan Ramadan, dia yang kasih tahu ki apa-apa yang mau kita lakukan, apa-apa yang mau kita suruh baca. Kalau melihat ki makanan kesukaannya seperti
sepertinya itu ikan pari bakar dan paria kampu. Ku ingat gila lagi bapakku kodong. Jadi setiap kali itu Asur baca, disajikan semua makanan kesukaannya. Suku Bugis Makassar di Sulawesi Selatan memiliki tradisi Asoro Maca yang dilakukan secara turun-temurun sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah karena bersama lagi dengan bulan Ramadan. Dengan melakukan doa bersama yang dipimpin oleh Pu Guru atau Pu Imam dengan menyajikan sesajen. Seperti yang diungkapkan pemerhati budaya Manei Sofian Deng Rangka berikut ini. Asuro maca ini bukan hal yang dilarang. Karena asuro maca itu dari kata asuro berarti ada orang yang disuruh. Ada orang yang membaca doa dan ada yang menyuruh. Kenapa orang yang menyuruh ini boleh jadi dia tidak tahu membaca doa. Dan orang yang disuruh itu pandai membaca doa. Siapa itu yang pandai membaca doa? Biasanya rata-rata dalam orang bahasa Makassar itu orang Makassar yang dianggap itu bisa membaca doa itu adalah para imam. Kan begitu, para guru. Sehingga kata asuro maca ini berarti memanggil orang, memanggil Pak Imam, mengambil guru untuk datang ke rumahnya, membacakan doa atau mendoakan isi rumah itu. Nah, ada kebiasaan orang Makassar asuro maca ini dia hidangkan makanan. Sebenarnya apa? Bukan makanannya yang dibaca. Mana ada makanan yang dibaca? Yang dibaca adalah doa dan tolong didengarkan itu Pak Imam kalau membaca doa, pasti doa yang dia baca. Makanan yang disajikan beraneka rasa dipercaya sebagai simbol berbagi, sedekah, dan silaturahim. Karena tadi rasa gembiranya itu memasuki Ramadan dan dia tidak tahu membaca doa, bagaimana baca doa, panggil kita imam baca doa. Sesudah itu makan bersama, dia panggil tetangganya. Jadi sebelum dibaca itu doanya dengan imam baca doa, tetangga biasa pada datang. Setelah membaca doa dengan imamnya langsung dia makan bersama, kan seperti itu. Tradisi Asoro Maca menyambut bulan Ramadan pada dasarnya adalah rasa syukur yang intinya adalah doa untuk memohon rezeki, tolak bala, dan silaturahmi. Sementara itu, kemenyan sebagai pengharum agar pemilik rumah selalu harum namanya di tengah masyarakat. Saya Dwi Kartika untuk program 4 bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Matun butoto natu sabara aja to beturnu ri pemasena mau nito kasiasi turilino asal siamagi si purio renu lola matun butoto natu sabara aja to beturnu Masena mau itu kasih asih turilino
Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Baik, sahabat budaya, balik lagi di kabar pagi obrolan santai Bari Basa. Kita langsung terima lagi penelpon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ye, Bari Basa. Ya. Dari Abdul Rahim di Kutai Kartanegara. Gimana kabar Pak Abdul Rahim? Oh, kabar baik. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah sehat walafiat. Jadi yang dibahas ini tradisi baca-baca banyak masyarakat Bugis Makassar. Kalau di kampung tak di sana biasanya anak-anak perantau-perantau juga masih melestarikan tradisi baca-baca ini. Oh iya, dilestarikan itu Farlan. Ya. Saya di sini menjelang itu buka puasa. Malam takbiran itu sampai jam 2 malam baru saya berhenti baca doa. Kita yang biasa baca dari rumah ke rumah. Oh, dari rumah ke rumah Iya. Tapi dipanggil kita. Iya. Di sekian pelok. Kemudian selesai Idul Fitri dilanjutkan lagi sampai jam 5 sore. Oh, setelah juga Idul Fitri masih ada. Iya. Tapi dari yang rumah ke rumah. Jadi yang sudah baca malam Idul Fitri tidak mau baca lagi hari hanya. Iya. Oh, jadi gitu di sini. Oh, jadi tergantung dari orang. Jadi mau sebelum Lebaran, malam Lebaran atau sesudah Lebaran. Kalau Idul Fitri, kalau Idul Adha enggak. Oh, Idul Adha enggak. Nanti selesai Lebaran. Baru nanti. Oh. Baru dia baca doa. Karena dia dulu kan menyembelih hewan kurban. Iya. Ada juga ini Pak Abdul Rahim, biasanya kan orang biasa itu macam-macam caranya mau baca doa. Nah, ini ada biasa tuan rumah yang minta misalnya ada dibacakan di kamar, ada dibaca di posisi bola. Itu pernah nggak ketemu? Iya itu.
Karena itu kan inna amalukum binniyati. Ya, Segala sesuatunya tergantung dari niatnya. ya, Nah, itu tergantung dari niatnya. Yang punya misalnya dia kita misalnya dia punya naik rumah baru kan niatnya itu ada niatnya kan. Kalau misal dia tempat dia selamat kan doanya dulu. biasa bukan acara Ada naik rumah hidupnya baru. disediakan ya bahasa niatnya doanya. Kan kalau dipanggil Islam doanya ada dibayar. Nah, kalau baca doa kan saya dengar tadi itu Asuro berarti bersama kasar kan. Asuro berarti Masuro. Kalau orang Bugis Masuro kata. Masur bahasa berarti Masur. Kalau orang Bugis Masur kata. Nah, baca doanya itu doanya dibaca. Doanya dibaca nih. Iya, Masuro haruslah sudah saja ke nanti imam pasti kampungnya. Kemudian Mafadir kita biasa. Jadi karena angkanya dilaksanakan lebih ramai kawan. Kalau selalu mandiri nah. Jadi dia berani Romana jadi kate pu imam. Iya, itu biasa. Tahun 2011 sampai 2019. Masih gimana tuh? Aku apa guru 2009 sampai 2015. Aku sedih. Terbiasa sekitar itu. Jadi sih kampung Risinya asalnya acara-acara magresa ini dari Maulika magresa sih. Nah, jadi bersanju Mas Iman Farid ya. Hari ini tapi untuk acara-acara masalah bersanju Maulika sih. Dipanggil lagi saya di bersanju. Kan ditema, mereka kita nama apa ditema. Nah, kata Al-Quran kan? Iya. Nah, ternyata dipanggil lagi. Nah, tadi saya tanya dulu gurunya, apakah dia melimpahkan kepada saya? Yang saya tanya dia begitu. Iya. Nah, itu baca doa kan? Ini baca doa kan, baca doa. Doanya dibaca, jadi Ero ada dalam Al-Quran itu inna maluhu binniyati. Segala sesuatunya tergantung dari niatnya. Apa niatnya? Nah, itu kuncinya. Iya, akhirnya kalau yang haruslah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul Rahim di Kutai Kartanegara. Silakan di belakangnya lagi di 0811 400 9250 ya. Jadi tradisi baca-baca doa. Kalau Makassar Asuro baca, kalau kita Bugis baca-baca. Jadi baca-baca itu artinya membacakan doa ya. Bukan karena ma itu adalah perempuan mak baca. Kalau laki-laki pak baca. Jadi kalau pak bacanya itu memang laki-lakinya biasa pak bacanya itu adalah imamnya. Kalau mak baca itu adalah pekerjaannya, dihidangkan makanan kemudian dibaca. Nah itu seperti itu ya tradisinya yang biasa dilaksanakan orang tua dulu secara turun temurun di masyarakat suku Bugis Makassar. Nah silakan sahabat budaya yang lain yang masih bergabung, kami masih nantikan kebersamaan kita di 0811 400 9250. Jadi memang banyak hal yang menarik ketika ada tradisi seperti ini ya. Tiada lain adalah ungkapan syukur lah ya. Kalau kita selesai melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan full lamanya, maka ada istilahnya baca-baca. Begitupun juga menyambung kembali tali silaturahmi yang terputus. Nah, biasanya diadakan acara yang mempererat tali silaturahmi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bari Basa dari Apu Amran di Wajo. Amran
Bukate itu apa nih? Iya, tanya Bukate Pak Doja. Pak Doja. Ya wana cek de imam, ya wana cek de Bukate di. Iya, anak boleh aku Bukate yang kasih terima aku Pak Doja. Pengarah dulu, juga kasih malele berapa bulan tahu. Pasal pendekatan aku pendekatan. Tapi kalau kan coba Doja kok tasnya nomor tas TV perumahan yang kabar tahu ya. Jadi bola. Pasal TV tahu. Nah kalau di kampung tak di wilayah atau di Siwa itu mak baca-baca mau kita malam kan? Oh iya mak baca-baca mana? Kok welok di juga atau kita jangan baca banyak kok. Ngira wah sengaja masa mandi Pak Er kok masa mangnya sol lepor gue najindak kisah di biasa toilet cek na bulan atau Siwali misalnya kena petak 2 bola ilawi penuh nih saya nawatang. Iya apa mantap masana nanti itu ke joka mandat ke pojok apa coba aja tahu ya nanti kembali pulang biasa ke toli kampung jadi jinak ya iya wah ini tuh Andre anu pokoknya kawan tape dombu pokoknya kawan ya yang itu tapi puluh-puluh nih di wah anak kayak pulau bolongnya mana macam-macam kan pada dia ngomong apa ini enak. Iya. Apa ini wena apa ini 2 nih. Baik. Abon yang kayak ani nunge wena. Janila ada. Iya janila ada nih Pak. Tapi anu itu apa kata tapi sama kata kita ada karena senang nih pun asalnya anu pan tapi kami tak kasih tapi kasih tahu kapan. Nah, bukan apa nanti jadi masalahnya kemana? Kasih ini minano atau para gina ayam macam ada nih. Iya. Apa masalah itu kita taruh sini. Aku belum bolok toh. Iya. Jadi tapi apa yang tapi yang tahu tapi itu malah buat tapi taruh cindol. Saya itu aku tahu bukan. Kau apa kan itu kau malah buat tapi bagaimana lagi nak tumbuh. Apa kata aku mabuk Pak, mana kamu tapi nak pesantren mana? Kamu rumah sakit biasa. Apa mereka sakit itu? Nak pesantren seperti mana? Wah, nak tahu nak kolesterol. Mana kolesterol naik? Kamu rumah sakit orang kotaku. Deh, mata lu kasih mana? Impus mentok. Iya, oke benar Mbok. Iya, makasih banyak. Yang atas sama temen lu jajak kasih masyarakat ya. Iya. Ya masyarakat Mbok, masyarakat kuburu asal. Oh, masyarakat kuburu di. Iya, masyarakat kuburu Mbok. Oke Mbok, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang sibuk makoko tahu apa. Dua lupa. Kurang baca berdua kau mulai. Terus masyarakat kuburu. Kita hadirkan dulu kabar Ratna Pro 4 sebelum kita lanjut kembali kebersamaan kita di kabar pagi obrolan santai ini. Kabar Ratna Pro 4. Sahabat budaya, Banua Tada adalah rumah adat suku Wolio di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Kata Banua berarti rumah, sedangkan Tada berarti siku, merujuk pada banyaknya sudut-sudut siku dalam struktur bangunan. Rumah ini unik dengan desain dan teknik konstruksi tanpa paku. Lantai dan dindingnya terbuat dari papan kayu jati yang disusun rapat, sementara atapnya terbuat dari daun rumbia. Banua Tada dibedakan dalam 3 jenis, yaitu strata sosial pemiliknya, untuk sultan, untuk pejabat, dan untuk masyarakat umum. Demikian kabar Ratna Pro 4.
samudra terbentang khatulistiwa. Di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Kilauan samudra terbentang khatulistiwa. Di situ ku ada bersamamu saudara. Warna kita suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Weh, aga jitu cerita ko HP sapo. Masapa-sapa berita kak. Miguel ada berita nasihat tawede di HP. Apalagi kau beranda aku, cinampu bawa engkesi berita baru. Weh, aja na sembara berita baca sapo. Apalagi jitu mangkok ko media sosial Dek na risa makada politika sumber berita na aja mana berita balita baca. Ya rega hoax. Weh, manang ke sapo. Jadi teki pale wadi sapa berita ko makute. Weh, aja na tama bila sapa berita. Ya komelo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Tau kabawan ni portal berita na RRI. Oh, manang ka di RRI wasia radio mi RRI. Itu RRI makokwe tania bawa radio. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id. Nah itu wis sesapo. Ya ko mau ketepale lebih ko berita na rri.co.id ubaca pasti terjamin. Mana salah ada sapo. Pasti terjamin. Kebenaran nannya terpercaya. Apalagi portal berita rri.co.id makanjai tampilan na. Magampang diakses. Lengkap tuh berita na boleh di daerah-daerah. Napa engkau tuh berita nasional makuto per berita internasional na. Weh, magelo pedi. Luar biasa memang RRI. Mapa mulai makokwe update informasi ta melalui portal rri.co.id. Memperingati Hari Pendidikan Nasional tak bisa dilepaskan dari cerita inspiratif tokoh-tokoh bangsa. Salah satunya adalah Raden Mas Panji RMP Sosro Kartono, kakak dari R.A. Kartini yang dikenal sebagai poliglot pertama di Indonesia. Kemampuannya sebagai poliglot atau ahli bahasa tidaklah sembarangan. RMP Sosro Kartono menguasai 26 bahasa asing dan 10 bahasa daerah Indonesia. Tak heran kalau ia pernah menduduki jabatan bergengsi di Liga Bangsa-Bangsa atau sekarang disebut PBB sebagai Kepala Juru Bahasa. Sejak kecil, Sosro Kartono memang pandai, bahkan menjadi mahasiswa pribumi pertama yang melanjutkan pendidikannya hingga ke Belanda. Setelah lulus dari perguruan tinggi Leiden, ia mengembara ke seluruh Eropa menjadi penterjemah dan wartawan.
Hingga akhirnya, Sosro Kartono direkrut koran Amerika, The New York Herald Tribune, dan meliput Perang Dunia Pertama. RMP Sosro Kartono jugalah yang memberi inspirasi adiknya R.A. Kartini menjadi pejuang emansipasi, agar wanita bisa memiliki kesempatan yang sama dalam meraih pendidikan yang tinggi. Lagi ngapain sih? Sibuk banget. Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting. Buset, banyak banget emailnya. Gak ramah lingkungan nih. Apaan sih? Mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan? Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global. Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi. Nah iya, itu paham. Ih, serem banget ya. Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk. April tahun 1879, lahirlah seorang bayi mungil. Di tanah Jepara, mulai pertama sang bayi menghirup udara segar. Bayi dengan mata yang berbinar-binar, memancarkan cahaya yang cemerlang, seolah menatap masa depan yang penuh tantangan.
Dia adalah Raden Ajeng Kartini. Saat usianya menginjak 12 tahun, ia memasuki masa pingitan yang memaksa gadis remaja itu harus berpisah dengan dunia luar. Karena itu, ia habiskan waktunya untuk membaca dan menulis. Ketertarikannya dalam membaca membuatnya memiliki pengetahuan yang cukup luas. Pemikiran Raden Ajeng Kartini memberi perhatian khusus pada masalah emansipasi wanita. Kini, perjuangannya berhasil mengangkat derajat kaum wanita menjadi mitra sejajar kaum pria. Terima kasih Ibu Kartini. Kami akan meneruskan cita-cita dan perjuanganmu. Janjimu, janji beli-beli senang, mai siri nana taro, mai siri nana taro.
Sahabat budaya masih bersama di 92,5 FM Perempatan dari Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Silakan yang masih bergabung sahabat budaya. Kami nantikan partisipasinya di acara Maribasa pagi hari ini di 0811 400 9250 ya. Oke. Kita coba terima dulu. Join tadi mau bergabung ya. Tidak muncul ini. Bisa dicoba kembali ya Pak Jono di WA 0811 400 9250. Bisa tersambung Pak Jono. Kayaknya ada masalah ini dia. Ya, nampaknya untuk telepon WA belum bisa, ini bermasalah sedikit Pak Jono. Bisa mungkin beralih ke telepon biasa di 0811 400 9250 ya. Oke.
itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku dan budaya. Kita itu sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai. Berdamailah walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Puasa Ramadan telah berlalu, fajar hari kemenangan telah menyambut, membawa sinar terang, kedamaian dan kesucian, menebarkan berkah di Idul Fitri yang suci ini. Kita kembali menjadi suci setelah berperang melawan diri sendiri akan hawa nafsu. Saya Profesor Dr. Abdurrahman Rahim, Direktur Universitas Terbuka Makassar, bersama seluruh sivitas akademika Universitas Terbuka Makassar, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Ayo kuliah di Universitas Terbuka, Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, terakreditasi A, pelopor pendidikan jarak jauh. Kuliah kapan saja dan di mana saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua kembali fitri. Mari kita jadikan momen Idul Fitri ini sebagai ajang untuk mempererat tali silaturahmi, saling memaafkan dan meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya Jaya Maulana Rukmantara, Kepala RRI Makassar, beserta keluarga besar RRI Makassar, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Suara Pagi Pro 4 RRI Makassar. Ya, Sahabat Budaya masih bersama di 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Pak Jono mungkin bisa coba kembali ya. Mudah-mudahan sudah bisa lagi menelpon ini Pak Jono. Ternyata belum. Ada apa gerangan dengan telepon ini Pak Jono? Tunggu dulu ya. Pak Jono sudah berkali mencoba tapi tidak bisa muncul di komputer. Oke, cepat kembali Pak Jono, mudah-mudahan sudah bisa bergabung ini di 08 11 400 9 ya. Saya kira dulu Pak Pastor mau dulu Pak Jono. Ya, saya perlu tadi main WA atau Assalamualaikum. Ini kan tapi WA tidak bisa benar. Yang kedua ya, kalau tangannya yang itu sama yang dalam. Saya perlu dengan pusat. Oh, gimana tadi yang bilang? Kemudian dulu wajib saya keluar untuk kembali kita belum dari kita belum bergabung bersama. Kita tanya lagi dulu dong. Halo, Assalamualaikum. Ya, balik ke sana. Oh, tahu ada gitu. Sebelah itu ya, dari sini. Dua kali, Bang. Dari tiga ini belum tinggi. Dari pagi. Pagi. Sore ini. Di bulan kita ini dari. Oh, kan pas dia keluar. Menteri luar negeri. Oh, iya, cuma kali ini.
semuanya kaget. Saya pulang tidak sebelum berani sebelum itu. Dekat negara beberapa. Di sana kamu masuk ke kami dalam Iya, mana baca soal sini. Tapi mereka baca baru berkat itu hari dari dulu dari kabupaten dari malam ini. Tapi nanti aku dari sedangkan